Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Minosidi, saya akan mempresentasikan laporan proposal penelitian tindakan kelas. Saya mengambil judul pemberian tugas berbasis portofolio pada mapel PAI dan BP dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 7F SMPN 1 Jenggawah selama pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya latar belakang di sini adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah ada dua, transfer of knowledge. Yang kita ketahui hanya transfer of knowledge saja, di mana transfer of knowledge ini hanya penyaluran ilmu, hanya pemberian ilmu kepada siswa. Akan tetapi transfer of value ini adalah tujuan yang diinginkan oleh pendidikan. Transfer of value ini adalah tujuannya ingin meningkatkan intelektualitas seorang peserta didik. Intelektualitas atau menggali apa yang sebenarnya ada di dalam peserta didik, pengetahuan seperti itu. Kemudian rumusan masalah di sini saya mengambil bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa kelas 7F Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui pemberian tugas berbasis portofolio di SMPN 1 Jenggawah tahun pelajaran 2020-2021. Kajian teori di sini adalah pemberian tugas berbasis portofolio. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Sedangkan portofolio adalah bisa diartikan dengan dokumen atau surat-surat, dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Secara umum portofolio merupakan hasil karya siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, laporan kegiatan siswa, dan karangan jurnal yang dibuat oleh siswa. Kemudian upaya meningkatkan hasil belajar. Upaya di sini adalah upaya meningkatkan di sini adalah sebuah usaha yang tujuannya untuk memperbaiki atau memperbanyak seperti itu. Kemudian pengertian prestasi di sini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai oleh peserta didik atau siswa melalui beberapa tahapan seperti halnya ujian seperti itu. Kemudian belajar di sini adalah kegiatan mencari ilmu yang awalnya belum mengetahui ilmu tersebut, yang kemudian tahu apa ilmu tersebut. Sedangkan kegiatan pembelajaran di sini merupakan inti dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian PAI dan BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal dan memahami, menghayati hingga mengimani apa itu kitab suci Al-Quran atau hadis, bahkan ijma ataupun qiyas. Keempat sumber itu adalah rujukan kita sebagai umat Islam. Apabila kita tidak mengetahui sesuatu hukumnya, entah itu halal atau haram, kita dapat mengetahuinya melalui 4 sumber tersebut. Kemudian metode penelitian, desain penelitian di sini, penelitian ini yang dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini cenderung lebih berbaur kepada siswa. Dalam artian penelitian tindakan kelas ini terjun langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolahan seperti itu, yang di dalamnya memuat beberapa siklus, dan beberapa siklus di situ memuat beberapa desain atau sistem perencanaan seperti itu. Ini adalah siklus 1 dan siklus kedua. Siklus 1 di sini
Perencanaan siklus 1. Pada tahap ini seorang peneliti harus menyiapkan persiapan, menyiapkan apa yang akan dilakukan, menyiapkan segala, entah itu dari segi prasarana, sarana dan prasarana, selama proses pelaksanaan tindakan kelas, seperti itu. Pelaksanaan kegiatan di sini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 di kelas 7F, jumlah 30 anak, di mana hasil di sini masih 11 siswa yang melampaui KKM, sementara yang lainnya yang 19 siswa itu tidak melampaui KKM. Kemudian refleksi di sini di mana peneliti ingin melakukan siklus kedua, karena siklus 1 tidak bisa dipecahkan masalah karena belum 50% yang lolos atau melampaui KKM. Kemudian perencanaan siklus kedua. Di sini peneliti memberikan tes formatif setelah pembelajaran daring berupa diskusi secara online di Telegram. Kemudian peneliti di sini memberikan tes formatif 2 atau dalam upaya peneliti di sini menginginkan ada peningkatan di siklus 2 ini. Nyatanya memang benar, di siklus kedua ini ada peningkatan, di mana 19 siswa itu sudah melampaui KKM. KKM di sini saya peneliti KKM di sini adalah 75, di mana 19 siswa sudah melampaui KKM, seperti itu. Kemudian adanya refleksi di sini di siklus kedua sudah peneliti sudah puas, sudah menemukan pemecahan masalah, karena memang benar tugas portofolio itu dapat meningkatkan hasil belajar, tidak perlu diadakan lagi siklus ketiga, seperti itu. Kemudian kesimpulan di sini adalah yang pertama, pembelajaran PAI melalui metode pemberian tugas portofolio di sini dilakukan setelah akhir pembelajaran. Setelah diadakannya diskusi secara online melalui Telegram, maka diberikan tugas portofolio, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian tugas portofolio dapat meningkatkan, hal ini ditujukan untuk meningkatnya rata penilaian tes akhir, bahwa tugas portofolio ini dinyatakan memang sudah cara ini sudah dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu. Kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini hendaknya dapat dianalisis oleh peneliti lain dan dapat dikembangkan oleh pengembang pendidikan, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi laporan proposal penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.